Halo sahabat Lee Jun Sang School of Networking ya. Pada kesempatan sesi kali ini yang spesial, saya akan melanjutkan mengenai sesi dahsyat kita berikutnya, yaitu bagaimana obat yang ke-9 ya. Obat yang ke-9 adalah sesi detik-detik terakhir menuju kepada akhir sesi ya. Dan tentunya inilah pertemuan kita yang ke-10 ya, berkenaan mengenai yang namanya manajemen keuangan jaringan ya. Jadi sebagai informasi buat Anda semua, sesi ini adalah sesi dari satu bagian daripada strategi membangun jaringan yang sudah saya sampaikan pada sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi apa itu manajemen keuangan jaringan ya? Mari kita belajar sama-sama sahabat sekalian. Pertanyaan penting pertama buat Anda adalah kaya atau penghasilan besar ya. Nah, artinya sahabat sekalian, pertanyaan ini begitu memiliki makna yang dalam sekali ya. Karena banyak dari kita itu ternyata agak keliru ya memahami antara kaya atau penghasilan besar ya. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu fokus pada bagaimana memiliki penghasilan yang besar. Tapi ternyata ketika belum mengetahui secara dalam, ternyata keliru ya. Ternyata sebenarnya yang kita inginkan bukan sekedar penghasilan besar ya. Untuk menjawab ini saya akan berikan dua contoh gambar ya seperti pada slide. Dan saya yakin sebenarnya Anda sudah memahami sekali begitu Anda melihat slide ini ya. Anda lihat di sebelah kiri ada namanya Roni yang pakai jas. Roni punya penghasilan ya setiap bulan 50 juta rupiah. Sementara setiap bulan pengeluarannya adalah 48 juta. Jadi Roni hanya bisa nabung sekitar 2 juta rupiah setiap bulannya. Sementara di sebelah kanan ada Samsul, penghasilannya hanya 10 juta, namun pengeluarannya tiap bulan hanya 6 juta dan setiap bulan Samsul bisa menabung 4 juta rupiah. Ya, jadi Anda tentunya sudah bisa menyimpulkan dari gambar ini ya. Mana yang punya penghasilan besar? Ternyata yang punya penghasilan besar adalah Roni. Namun kalau kita tanya atau saya tanya Anda lebih dalam lagi, siapa yang lebih kaya? Jawabannya pasti Samsul. Kenapa? Karena Samsul bisa tiap bulan menabung lebih banyak uang dibandingkan Roni. Ya, nah dari sini sahabat sekalian, saya yakin Anda sudah mulai memahami bahwa ternyata punya penghasilan besar itu memang penting dan harus kita lakukan. Nah, namun yang penting lebih kali adalah Anda harus punya manajemen keuangan terhadap penghasilan Anda. Ya, karena kalau pengeluaran Anda besar ya, apa yang Anda bisa tabung itu juga lebih kecil. Bahkan beberapa orang mengalami minus. Sehingga Roni kategorinya bukan orang kaya. Ya, sementara Samsul kategorinya orang kaya. Kenapa? Karena dia bisa lebih banyak menabung dibandingkan Roni tentunya ya. Nah, kategori kaya atau tidak itu sangat relatif sahabat sekalian ya. Kita semua, Anda semua tentunya punya tujuan ya atau tolak ukur yang sangat berbeda-beda mengenai kategori kaya. Ya, nah jadi kalau menurut saya kaya adalah bagaimana Anda semua itu bisa memenuhi gaya hidup Anda, kebutuhan hidup Anda ya dari penghasilan pasif income yang Anda miliki tentunya ya. Nah, Anda tentunya punya tolak ukur berbeda-beda mengenai itu. Tapi hari ini kita akan bahas sama-sama tentunya mengenai manajemen keuangan dalam jaringan. Karena ternyata sahabat sekalian ya, para pelaku bisnis jaringan ternyata banyak sekali mengalami seperti Roni ya, di mana mereka ternyata punya penghasilan besar tapi pengeluarannya juga besar. Ya kan, sehingga apa yang mereka bisa tabung ya ternyata jauh lebih kecil. Bahkan beberapa dari pelaku bisnis jaringan hingga minus ya ketika mereka mendapatkan penghasilan dipotong pengeluaran yang sangat besar ya. Oleh sebab itulah makanya kita belajar sama-sama pada sesi kali ini bagaimana agar Anda tidak hanya fokus pada mengejar penghasilan besar, tapi bagaimana agar Anda bisa kaya raya di dalam jangka panjang, tentunya sesuai dengan tolak ukur Anda sahabat sekalian. Jika kita berbicara mengenai manajemen keuangan sahabat sekalian, itu ibaratnya adalah sebuah sepak bola ya. Jadi sepak bola kita tahu bersama dalam sebuah lapangan sepak bola ada lawan, ada pemain, ada lawan ya. Dan tentunya ya setiap kesebelasan itu punya tujuan untuk membuat gol ke gawang lawan ya. Jadi gol yang kita ciptakan, yang Anda ciptakan ya itu ada sama dengan halnya tujuan keuangan Anda. Ya, kalau kita bisa bilang impian-impian Anda lah ya kan. Nah, kita tahu bersama semua impian itu kan diraih dengan pencapaian keuangan ya. Jadi artinya segala impian atau goal itu Anda bisa raih ketika tujuan keuangan Anda bisa raih juga ya.
Nah, kalau kita lihat dalam sebuah kesebelasan sepak bola, sahabat sekalian, ya, tentunya ada 3 komponen selalu, ya. Ada yang namanya pemain depan yang kita sebut sebagai striker. Nah, sahabat sekalian, striker itu sama halnya dengan Anda sendiri. Ya, kenapa? Karena striker itu adalah orang yang mencetak gol ke gawang lawan. Ya, orang yang seharusnya mencetak gol ke gawang lawan itu adalah striker. Ya, orang yang membuat tujuan-tujuan keuangan Anda tercapai. Ya, jadi Andalah orang yang paling jago mencari uang di dalam keluarga Anda. Makanya Anda adalah seorang striker, ya. Nah, gelandang, siapa gelandang dalam keluarga Anda? Ya, gelandang kalau kita bicara manajemen keuangan adalah program-program investasi yang Anda lakukan, ya. Nah, kita tahu bersama bahwa program-program investasi itu adalah program-program yang membantu Anda, ya kan, untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Ya, jadi Anda tidak bisa hanya sekedar mencari uang, tapi Anda juga harus memiliki gelandang yang membantu Anda untuk mencetak gol. Ya, kalau kita bicara manajemen keuangan, berarti gelandang itu adalah program-program investasi yang membantu Anda untuk mempercepat tujuan keuangan Anda, mempercepat uang Anda lebih banyak atau berlipat-lipat, ya. Nah, yang ketiga adalah kiper atau pemain belakang. Ya, kalau saya sebut dalam manajemen keuangan ini, kiper atau pemain belakang itu adalah asuransi. Ya, asuransi itu adalah sebuah jaminan, ya. Jadi asuransi adalah sebuah jaminan, ya. Nah, kita tahu bersama sahabat sekalian, dalam sebuah pertandingan sepak bola, ya kan, kemenangan itu tidak hanya ditentukan oleh seorang striker, tapi juga ditentukan oleh gelandang dan juga bahkan kiper, ya. Ternyata banyak sekali para kesebelasan gitu ya, ketika mereka punya striker yang bagus, ya kan, tapi gelandang mereka tidak bagus, maka si kiper nggak akan bisa buat gol ke gawang lawan. Atau bahkan juga kejadiannya kipernya bagus, ya, gelandangnya bagus, ya, bisa berhasil membuat gol yang sangat banyak, tapi kipernya nggak bagus. Akhirnya terjadi kebobolan yang cukup banyak. Ya, banyak sekali kejadian dalam permainan sepak bola dunia. Mereka yang punya striker bagus, punya gelandang bagus, tapi ketika kipernya nggak bagus, akhirnya mereka harus menderita kekalahan juga. Ya, nah inilah yang sering terjadi dalam sebuah manajemen keuangan. Nah, oleh sebab itulah sahabat sekalian, kita belajar bersama pada sesi kali ini adalah bagaimana manajemen keuangan ini begitu pentingnya agar Anda bisa secara optimal, ya kan, membuat goal yang banyak, ya, sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Dan ternyata seperti yang saya lihatkan daripada gambar ini, goal atau tujuan keuangan itu tidak hanya tergantung kepada Anda sebagai seorang striker. Hari ini saya tidak meragukan kemampuan Anda sebagai seorang striker. Anda adalah orang yang jago buat goal. Tapi hari ini kita belajar sama-sama bagaimana ternyata dalam manajemen keuangan Anda membutuhkan yang namanya gelandang atau program investasi, dan yang ketiga adalah kiper atau program asuransi, sahabat sekalian, ya. Jadi sahabat sekalian, hari ini Anda tentunya memiliki pekerjaan konvensional, ya. Entah Anda seorang karyawan, Anda seorang profesional, atau Anda punya bisnis yang lain di luar bisnis jaringan. Dan kebetulan hari ini Anda sedang menggeluti sebuah bisnis jaringan. Ya, tentunya kalau saya sebut Anda hari ini memiliki 2 sumber penghasilan. Yang pertama adalah dari income konvensional Anda dan juga dari bisnis jaringan yang Anda sedang geluti saat ini tentunya, ya. Nah, Anda bisa jumlahkan kedua penghasilan Anda ini sehingga total penghasilan Anda saat ini adalah 100%, ya. Baik dari income konvensional maupun dari income bisnis jaringan, ya. Mengenai berapa persentasenya Anda yang tahu, ya. Anda yang bisa tentukan. Anda mau punya persentase berapa daripada income konvensional Anda dan juga income daripada bisnis jaringan Anda, ya. Secara umum, ya, dalam manajemen keuangan, Anda harus secara konsisten dan disiplin membagi income tiap bulan Anda dalam 4 poin penting, sahabat sekalian, ya. 4 poin penting. Dan 4 poin ini, ya, itu sesuai dengan urutannya. Artinya nomor 1 yang terpenting, baru diikuti dengan nomor 2 dan seterusnya. Ya, kenapa ini harus secara disiplin dilakukan? Karena kebanyakan dari kita, para pelaku bisnis jaringan, itu biasanya menghabiskan lebih dulu uang, ya kan, sesuai dengan kebutuhan bulanan, baru sisanya dicoba untuk ditabung atau untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, saya selalu yakin dan percaya, sahabat sekalian, kalau Anda ya lakukan hal itu, Anda tidak akan pernah punya tabungan. Ya, kenapa? Karena nabungnya belakangan.
Karena ini bicara masalah kebiasaan ya. Kalau seandainya Anda belanja duluan, sisanya baru dicoba untuk ditabung, saya percaya tidak akan ada sisa untuk ditabung. Tapi beda, kalau seandainya di awal Anda sudah alokasikan dulu atau Anda sudah tabung dulu, maka sisanya baru Anda belanjakan, saya percaya Anda akan punya tabungan gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan slide Anda bisa lihat. Hal penting pertama yang Anda lakukan adalah ketika Anda dapat penghasilan, seharusnya adalah 30% Anda sudah cemplungkan dalam program investasi. Ya, baik itu berupa tabungan, deposito, reksadana, saham, dan sebagainya. Nanti saya akan bahas lebih detail pada slide berikutnya. Kenapa Anda harus mengalokasikan 30% dari penghasilan Anda itu untuk program investasi. Dan ini adalah poin pertama yang harus Anda lakukan. Ya, bukan belanja duluan, Anda bisa lihat ya. Kemudian hal yang kedua yang Anda lakukan adalah Anda alokasikan secara disiplin 20%-nya itu untuk operasional bisnis jaringan. Ya, atau operasional bisnis Anda deh. Ya kan, kalau Anda sekarang punya bisnis ya, atau Anda punya pekerjaan, Anda kan perlu biaya operasional. Nah, jadi 20%-nya Anda alokasikan untuk operasional bisnis atau pekerjaan Anda. Ya, nah hari ini kita bahas mengenai bisnis jaringan, berarti 20%-nya adalah operasional bisnis jaringan. Baru yang ketiga yang Anda lakukan adalah 40%-nya Anda alokasikan untuk kebutuhan konsumtif ya. Nah, apa itu kebutuhan konsumtif? Nanti saya akan bicara di belakang secara lebih detail ya. Nah, yang keempat yang Anda harus lakukan adalah 10%-nya Anda alokasikan untuk kebutuhan asuransi atau penjaminan ya. Nah, apa itu secara detail? Nanti saya akan bahas di belakang. Sekali lagi, dalam konsep manajemen keuangan, sahabat sekalian, ternyata ya kan ini adalah hal umum yang harus Anda lakukan. Ya, membuat alokasi, ya kan, membuat distribusi penghasilan Anda. Ya, dan ini adalah hal yang mungkin saat ini Anda belum pernah lakukan seumur hidup Anda. Karena memang selama ini belum pernah ada yang memberitahukan Anda tentunya ya. Saya sebagai seorang perencana keuangan profesional ya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa ternyata ini adalah hal penting. Ya, betapa setiap orang itu harus punya yang namanya melek finansial. Ya, jadi bukan sekedar hanya jago cari uang, tapi juga harus jago untuk mengelola atau melakukan manajemen keuangan. Secara umum seperti yang saya sampaikan tadi sahabat sekalian, 100% income Anda silakan Anda atur seperti ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana pengaturannya dan kenapa Anda harus melakukan ini gitu ya. Kita akan bahas lebih detail pada slide berikutnya. Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah mendapatkan income adalah 30%-nya sekali lagi Anda alokasikan pada program investasi ya. Tentunya program investasi itu banyak dan beragam jenisnya sahabat sekalian ya. Anda harus memilih dan memilah program investasi yang cocok dengan profil resiko dan profil keuntungan yang Anda ingin raih tentunya ya. Nah, sebagaimana informasi saya di depan tadi, program investasi ini ibaratnya adalah gelandang dalam permainan sepak bola. Anda adalah seorang striker, Anda adalah orang yang jago bikin gol. Anda yang mencari uang, yang melakukan proses bisnis pekerjaan Anda sehari-hari. Ingat sekali lagi bahwa Anda butuh gelandang atau butuh program investasi yang membuat uang Anda nanti lebih aman, lebih berkembang biak dan lebih bertambah banyak. Ya, agar Anda tidak terus-menerus jadi striker dalam hidup Anda. Ya, karena tidak ada satupun orang yang akan jadi pemain bola atau striker dalam seumur hidupnya. Ya, termasuk Anda juga. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang terus-menerus bisa mencari uang ya, seperti yang Anda lakukan saat ini. Ya, kita punya keterbatasan dari sisi usia dan juga kesehatan tentunya sahabat sekalian ya. Nah, dalam program investasi, tabungan adalah penampungan paling awal. Ya, artinya apa? Ketika Anda punya penghasilan 100%, berarti 30%-nya Anda harus sudah tabung dulu dalam bentuk tabungan, ya. Jadi itu disebut sebagai penampungan awal. Kenapa saya sebut sebagai penampungan awal? Karena suatu saat nanti ketika Anda sudah mengumpulkan tabungan yang cukup, ya kan, baru Anda sudah mulai bisa melakukan yang namanya investasi, ya, atau baru Anda bisa melakukan pembelian aset-aset lainnya tentunya sahabat sekalian ya. Nah, jadi tabungan sebagai tempat penampungan awal itu harus Anda siapkan khusus. Ya, saran saya adalah Anda harus pisahkan dan memiliki tabungan tersendiri untuk ini, untuk poin program investasi. Artinya 30% dari penghasilan Anda harus secara disiplin cemplungkan tiap bulan ke dalam tabungan ini ya. Selanjutnya sahabat sekalian, ketika Anda sudah punya tabungan yang cukup ya, Anda harus mulai untuk melakukan yang namanya investasi.
Ya, lakukan diversifikasi investasi. Anda boleh melakukan investasi ke beberapa poin. Secara umum sahabat sekalian, saya ingin mengajak Anda investasi ke dalam program-program keuangan, ya kan, yang ada di masyarakat kita tentunya, ya. Kalau Anda mungkin bicara mengenai investasi yang lain, investasi dalam bentuk bisnis, itu urusan Anda. Tapi hari ini ya, urusan investasi dalam bisnis itu saya kategorikan sebagai salah satu kegiatan Anda menjadi seorang striker. Nah, hari ini saya tidak bahas itu karena saya akan bahas adalah bagaimana Anda memiliki program investasi sebagai program gelandang, ya, yang membantu Anda mengamankan uang Anda namun sekaligus melipat gandakan secara sekaligus, ya. Nah, jadi tipe-tipe investasi di market kita itu selalu ada 3 jenis. Yang pertama adalah high risk high return. Artinya investasi yang resikonya tinggi namun hasilnya juga tinggi sahabat sekalian, ya. Nah, artinya apa sahabat sekalian? Artinya ini harus Anda pahami bahwa investasi itu kalau hasilnya tinggi, biasanya resikonya juga tinggi. Ada beberapa jenis investasi yang diakui di pemerintahan kita, yaitu saham misalnya, trading ya, trading emas, trading apapun ya, termasuk trading forex salah satunya misalnya ya. Kemudian kategori investasi yang kedua adalah middle risk, middle return. Ya, jadi yang resikonya sedang ya, hasilnya juga sedang-sedang saja, yaitu misalnya obligasi reksadana. Dan yang ketiga adalah yang low risk dan low return, artinya yang hasilnya rendah tapi resikonya juga sangat rendah. Bahkan Anda mendapatkan penjaminan untuk jenis investasi ini, yaitu deposito sahabat sekalian, ya. Nah, ketiga jenis investasi ini tentunya bisa membantu mengamankan uang Anda dan sekaligus juga bisa membantu melipat gandakan uang Anda sahabat sekalian, ya, atau memberikan Anda kepastian passive income sahabat sekalian, ya. Nah, tentunya dari ketiga jenis investasi ini mana yang paling pasti memberikan passive income dan paling aman? Ya, tentunya deposito yang paling pasti dan paling aman, ya. Nah, namun satu hal yang penting yang perlu Anda pahami adalah dalam melakukan investasi, Anda harus pastikan Anda tidak cemplung dalam investasi bodong, ya. Hindari investasi bodong, ya. Kalau Anda yang belum paham ini, Anda bisa tanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Anda bisa kontak nomor teleponnya di 157 untuk mempertanyakan bahwa investasi yang Anda temui atau Anda mendapatkan penawaran investasi tertentu itu sudah mendapatkan izin atau belum sahabat sekalian, ya. Nah, jadi pastikan Anda tentunya melakukan investasi di tempat-tempat yang sudah memiliki izin daripada OJK, ya, agar Anda bukan salah nyemplung gitu ya. Banyak sekali pelaku bisnis jaringan ketika mereka sudah mulai punya uang ya di tabungan mereka, dan akhirnya mereka terpincut atau tergiur dalam investasi bodong yang memberikan hasil yang sangat besar, dan akhirnya bukan hasil investasi yang mereka dapatkan, justru malah kerugian. Ya, tentunya ini akan mengganggu rencana masa depan atau rencana keuangan yang sudah lagi disiapkan tentunya, ya. Jadi ini harus Anda perhatikan baik-baik ya, Anda harus hati-hati dalam hal ini. Tapi sekali lagi, poin penting pertamanya adalah alokasikan 30% untuk melakukan yang namanya program investasi. Sesuai dengan pembahasan saya tadi, sahabat sekalian ya, bahwa dalam program investasi yang paling pasti memberikan Anda passive income itu adalah deposito. Ya, jadi saya tidak ingin mengajak Anda berpikir mengenai investasi yang rumit hari ini ya. Anda membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam kalau Anda mau berinvestasi di luar komponen yang namanya deposito ya, karena Anda juga harus mempelajari lebih dalam dulu mengenai profil resiko dan juga profil keuntungannya seperti apa. Nah, saya ingin mengajak Anda berpikir dulu mengenai program investasi yang paling sederhana, yaitu deposito. Deposito menurut saya adalah satu program yang paling pasti memberikan Anda yang namanya penghasilan passive income setiap bulannya. Ya, dan deposito sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka yang memiliki deposito betul-betul memiliki keamanan finansial. Satu contoh, pada saat selama masa corona ya, begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang. Tapi mereka yang punya deposito, mereka akan tetap menikmati passive income setiap bulannya ya, sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya ya. Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian, saya ingin Anda sebagai pelaku bisnis jaringan saat ini harus menargetkan diri Anda bahwa Anda kumpulkan uang ya, 30% dari penghasilan Anda saat ini Anda simpan dulu di tabungan di awal, baru kemudian pelan-pelan ya Anda depositokan. Ya, targetkan Anda memiliki target deposito yang bisa menghasilkan kebutuhan konsumtif bulanan Anda. Artinya bisa memenuhi semua kebutuhan konsumtif bulanan Anda. Nah, apa itu kebutuhan konsumtif? Nanti di belakang saya akan ceritakan, Anda akan bisa berhitung apa itu kebutuhan konsumtif Anda. Kebutuhan konsumtif adalah kebutuhan yang pasti akan Anda keluarkan setiap bulannya.
Ya, nah itu minimum harus terpenuhi. Kita tahu bersama bagaimana caranya menentukan target deposito yang harus Anda miliki. Ya, tentunya sebelum kita berhitung, ya kan, Anda harus tahu dulu bahwa rata-rata suku bunga deposito saat ini itu adalah 5% per tahun atau sekitar 0,41% per bulannya. Ya, nah sekarang misalnya kebutuhan konsumtif bulanan Anda, ya, jadi saya singgung sedikit saja deh. Kebutuhan konsumtif itu adalah kebutuhan yang pasti harus Anda keluarkan. Misalnya kebutuhan pangan ya untuk keluarga, ya kebutuhan keluarga seperti kebutuhan rumah tangga, ya atau yang namanya pendidikan. Ya, jadi 3 komponen inilah yang betul-betul mempengaruhi yang namanya kebutuhan konsumtif. Ya, tentunya kebutuhan konsumtif ini harus ada. Karena kalau kebutuhan konsumtif tidak bisa terpenuhi, ya keluarga Anda bisa buyar gitu ya. Apalagi kalau makan sampai susah gitu ya, pendidikan anak menjadi terlantar, atau kebutuhan rumah tangga menjadi terlantar, maka ini akan jadi masalah untuk Anda. Nah, oleh sebab itulah sahabat sekalian, target utama yang harus Anda raih ya dalam manajemen keuangan adalah Anda harus punya deposito yang menghasilkan penghasilan pasif setiap bulan itu sama setara dengan kebutuhan konsumtif bulanan di keluarga Anda. Misalnya dalam contoh ini, Anda punya kebutuhan konsumtif bulanan misalnya adalah 20 juta. Ya, jadi kebutuhan makan, kebutuhan rumah tangga, baik itu untuk listrik, air, telepon, ya kemudian kebutuhan tetek bengek di keluarga lah, kebutuhan dapur, ya kan, dan kebutuhan pendidikan misalnya, itu adalah 20 juta setiap bulan. Nah, maka deposito yang diperlukan adalah Anda tinggal berhitung aja. Cara berhitungnya adalah 20 juta rupiah dibagi dengan 0,41%. Maka hasilnya adalah 4,8 miliar. Ya, nah artinya sahabat sekalian, target pertama Anda minimal ya, kalau Anda punya kebutuhan konsumtif adalah 20 juta, ya Anda minimal harus segera sisihkan seluruh penghasilan Anda agar Anda punya 4,8 miliar. Dan sekali lagi sisihkannya 30% tiap bulan ya, jangan semua penghasilan Anda. Jadi 30% Anda sisihkan sampai terkumpul 4,8 miliar. Ya, karena kalau Anda sudah punya deposito 4,8 miliar, maka tiap bulan rata-rata Anda sudah pasti punya penghasilan pasif 20 juta setiap bulan. Maka kebutuhan konsumtif keluarga Anda sudah aman. Ya, dan ini adalah faktor penting pertama sahabat sekalian. Karena kalau kebutuhan konsumtif ini sudah aman, saya yakin dan percaya Anda akan punya kemampuan yang lebih hebat lagi untuk mengembangkan penghasilan Anda. Anda tidak pusing lagi dengan kebutuhan konsumtif keluarga, ya. Nah, termasuk ketika Anda misalnya ingin berencana membeli aset dengan cara mencicil misalnya, ya, atau dengan cara cash misalnya. Nah, satu poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah ketika Anda memutuskan untuk membeli sebuah aset, ya, pastikan Anda utamakan Anda kalau bisa itu cash, jangan kredit, ya. Saya tidak menganjurkan Anda untuk secara kredit membeli sebuah aset apapun sahabat sekalian, ya. Karena bagaimanapun pembelian aset dengan cara mengkredit atau mencicil itu tidak bagus dalam manajemen keuangan, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya tabungan yang cukup dan Anda butuhkan aset itu, Anda segera beli dengan cara cash. Nah, namun dalam satu kondisi tertentu Anda belum punya cukup tabungan untuk membeli aset dengan cara cash, Anda boleh mencicil. Nah, aset jenis apa yang Anda boleh cicil? Nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan kepada Anda semua mana aset-aset yang boleh Anda cicil daripada program investasi yang Anda miliki, ya. Nah, satu hal poin penting yang ingin saya tegaskan kepada Anda semua, jikapun seandainya Anda harus mencicil, cicillah dari hasil investasi ini, ya, bukan dari penghasilan utama Anda. Ya, kebanyakan dari pelaku bisnis jaringan itu melakukan hal yang salah, yaitu dari penghasilan mereka dapat penghasilan 100%, langsung tembak dicicil, misalnya langsung ngambil 20% dari penghasilannya untuk mencicil apapun. Ya, nah jadi sekali lagi sahabat sekalian, pelaku orang kaya yang punya manajemen keuangan yang bagus, tidak caranya seperti itu. Para orang kaya ya yang tepat dalam manajemen keuangan, ketika mereka dapat penghasilan, mereka tidak langsung gunakan penghasilannya untuk membeli aset, bukan seperti itu. Ya, mereka membuat program investasi dulu. Ya, ketika investasinya sudah menghasilkan passive income, yang pertama cukup untuk kebutuhan konsumtif dulu. Selebihnya, baru selebihnya itulah digunakan untuk membeli aset. Ya, dengan cara mencicil pun silahkan, tidak masalah. Tapi sekali lagi tidak semua aset boleh Anda beli dengan cara mencicil. Ya, nah ini adalah poin penting pertama ketika Anda mengenal yang namanya program investasi. Jadi sesuai dengan slide sebelumnya sahabat sekalian, saya mengatakan kepada Anda bahwa tidak semua aset boleh Anda cicil dari hasil investasi Anda. Kenapa? Karena banyak pelaku bisnis jaringan itu terjebak.
Ya, mereka merasa lagi mencicil aset padahal mereka sedang mencicil yang namanya liabilitas. Apa perbedaan penting antara aset dan liabilitas? Aset adalah sesuatu yang nilainya tuh naik terus, ya. Atau aset itu adalah sesuatu yang memberikan Anda penghasilan atau income, ya. Itu aset, sahabat sekalian. Ingat artinya ya. Nah, yang namanya liabilitas adalah sesuatu yang nilainya turun atau sesuatu yang membuat Anda justru mengeluarkan uang, sahabat sekalian, ya. Nah, kalau kita lihat dari 3 gambar ini, menurut Anda mana yang aset, mana yang liabilitas? Ketiga-tiganya bisa jadi aset dan ternyata bisa jadi liabilitas, sahabat sekalian, ya. Satu contoh, beberapa dari Anda mungkin menilai sebuah rumah itu adalah aset. Secara umum memang betul, rumah adalah sesuatu yang nilainya naik, ya kan. Nah, namun pada satu kondisi tertentu, ya kan, rumah yang tidak produktif atau tidak ditempati bahkan, ya kan, yang justru membuat Anda mengeluarkan biaya tiap bulan, kalau kategori saya adalah liabilitas. Ya, karena Anda tidak tempati atau bahkan Anda tidak produktif sama sekali, ya. Nah, jadi kalau seandainya Anda punya rumah misalnya yang tidak Anda tempati, ya, bagaimana caranya biar rumah itu jadi aset? Ya, Anda kontrakan atau sewakan misalnya, jadilah dia aset, ya. Nah, demikian juga dengan tanah, sahabat sekalian. Apakah tanah selalu naik, ya, sama dengan rumah? Ya, ternyata tidak juga, tergantung lokasinya. Ternyata ada beberapa lokasi yang juga harganya justru turun, sahabat sekalian, ya, pada kondisi-kondisi tertentu, ya kan. Tapi secara umum memang tanah dan rumah nilainya akan naik, ya. Tapi satu hal, sahabat sekalian, tanah pun juga ternyata gitu ya tidak selalu memberikan Anda income, ya kan. Jadi misalnya Anda sekarang punya tanah kosong misalnya yang tidak ditanamin apa-apa, tidak untuk apapun gitu ya. Ya tentunya tanah itu kalau menurut saya kalau tidak dijadikan apa-apa itu adalah liabilitas kalau menurut saya. Kenapa? Karena Anda mengeluarkan uang setiap tahunnya. Minimal Anda harus bayar pajak tentunya kan untuk pengelolaan tanah tadi, sahabat sekalian. Jadi sekali lagi tanah tidak selalu adalah sebuah aset, ya kan. Jadi ketika tanah ini Anda justru mengeluarkan uang tiap tahun untuk bayar pajak dan tidak ada hasil apapun dari tanah ini, kategorinya adalah liabilitas, ya kan. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya membuat tanah ini menjadi aset? Ya, Anda boleh mungkin tanamkan sesuatu hasil pertanian atau perkebunan yang memberikan Anda hasil setiap tahun misalnya. Atau Anda bisa sewakan kepada orang lain, kontrakkan tanahnya agar bisa memberikan Anda income. Nah, itu baru jadi kategori aset. Demikian juga dengan sebuah kendaraan, sebuah mobil misalnya. Ya, banyak dari kita menilai mobil adalah sebuah aset, ya kan. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat mobil itu juga sama. Kalau mobil sudah pasti, ya kan, nilainya pasti turun. Jadi kategorinya udah pasti liabilitas. Tapi ketika mobil itu bermanfaat buat Anda, memberikan Anda income, ya kan, misalnya Anda gunakan kendaraan itu untuk sebagai sarana Anda untuk mendapatkan penghasilan, misalnya entah Anda sewakan atau Anda bisa gunakan mobil itu untuk membantu kegiatan operasional Anda, itu berarti membuat Anda dapat income. Nah, itu tidak ada masalah, kita kategorikan itu sebagai aset, ya, walaupun nilainya turun gitu ya. Karena dia bisa memberikan Anda income, ya. Nah, namun sekali lagi ketika Anda harus mencicil yang namanya aset, ya kan, pastikan Anda mencicil yang nilainya naik, sahabat sekalian. Ya, jadi sekali lagi kalau memang Anda harus mencicil atau membeli aset, pastikan Anda hanya mencicil yang namanya rumah atau tanah. Jangan mencicil kendaraan. Kendaraan harus Anda beli dengan cara cash, sahabat sekalian, ya. Karena kendaraan nilainya pasti turun, ya kan. Dan apalagi Anda hanya membeli kendaraan hanya untuk kebutuhan iseng-iseng saja atau pamer-pamer belaka, ya percuma. Itu adalah hal yang paling bodoh dilakukan oleh pelaku bisnis jaringan. Ya, pengalaman saya, sahabat sekalian, ya, banyak sekali pelaku bisnis jaringan itu cicil banyak-banyak untuk sebuah kendaraan. Ada beberapa kendaraan super mewah bahkan dan sebagainya, yang tentunya ya tujuannya hanya pamer atau show off saja, ya kan. Padahal sebenarnya kalau sisi manajemen keuangan, Anda nggak perlu mobil banyak-banyak kan. Mobil satu cukup, yang penting adalah nyaman untuk kebutuhan operasional Anda, ya kan. Jadi buat apa menghabiskan uang untuk membeli aset, ya, bukan aset ya, kendaraan itu bukan aset liabilitas yang nilainya turun terus, sahabat sekalian. Ya, kalau Anda beli properti sebanyak-banyaknya silakan, saya sangat setuju sekali. Ya, jadi itulah sahabat sekalian, konsep atau pola pikir yang Anda harus tanamkan dalam benak pikiran Anda dalam kaitannya manajemen keuangan. Anda harus betul-betul paham yang mana namanya aset dan yang mana namanya liabilitas, agar ketika Anda dapat penghasilan, ya kan, Anda tidak langsung sekali lagi menggunakan penghasilan Anda untuk mencicil aset, ya. Gunakan hasil investasi Anda untuk mencicil aset yang Anda perlukan, ya.
Dan sekali lagi Anda perlukan ya, Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Jadi sahabat sekalian, di sini saya juga ingin menyinggung kepada Anda semua mengenai kebutuhan dan keinginan. Anda harus bisa memilah mana kebutuhan atau keinginan. Jadi ketika saat ini Anda ingin membeli sesuatu, membeli aset, Anda tanyakan dulu ke dalam diri Anda, apakah ini sekedar ingin atau butuh? Ya kan, pastikan Anda membeli sesuatu yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Karena keinginan manusia itu nggak ada batasnya sahabat sekalian ya. Anda sekarang sudah punya rumah satu, Anda pasti ingin rumah yang lebih mewah lagi, rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya. Anda sudah punya mobil satu, Anda ingin mobil kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu namanya keinginan sahabat sekalian. Yang namanya keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Nah oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak Anda juga mulai memilah antara kebutuhan dan keinginan. Kalau memang Anda butuh, Anda lakukan, Anda ambil, Anda beli ya. Tapi kalau Anda tidak butuh, saran saya nanti dulu, jangan dulu. Ya lebih baik Anda perbanyak yang namanya passive income Anda dari program investasi yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi setelah yang pertama, 30% dari penghasilan Anda sudah alokasikan dalam program investasi, Anda harus alokasikan 20%-nya untuk operasional bisnis dan pekerjaan Anda. Ya, hari ini saya bahas mengenai khusus operasional bisnis jaringan. Dalam bisnis jaringan tentunya sahabat sekalian Anda bisa perhatikan baik-baik bahwa ternyata 3 poin ini membuat Anda mengeluarkan penghasilan Anda cukup banyak ya untuk kategori yang 3 ini. Yang pertama adalah untuk kebutuhan transportasi atau mobilitas ya. Kita tahu bersama bahwa pelaku bisnis jaringan yang ingin membuat jaringannya besar itu memang punya mobilitas atau biaya transportasi yang sangat tinggi ya, karena harus membina jaringan di mana-mana. Kemudian biaya entertainment ya. Kenapa biaya entertainment? Ya tentunya karena pelaku bisnis jaringan banyak di luar rumah tentunya melakukan bisnisnya ya kan. Dan mereka membutuhkan biaya entertainment yang cukup besar. Dan yang ketiga untuk melakukan yang namanya support untuk jaringan. Kenapa harus ada yang namanya event-event yang harus dilaksanakan dalam membangun bisnis jaringan? Ya, nah 3 poin penting ini harus disiplin sahabat sekalian. Jadi pastikan Anda tidak lebih dari 20% dari penghasilan Anda alokasikan untuk hal ini. Ya, kebanyakan pelaku bisnis jaringan itu mengalami kekeliruan dalam hal ini. Ya, mereka merasa atau mereka tidak pernah mencatat bahkan ya. Mungkin Anda sendiri juga belum pernah mencatat saat ini. Berapa sebenarnya biaya yang Anda keluarkan untuk operasional bisnis jaringan Anda? Ya, jadi sekali lagi yuk mari kita coba mencatat. Apakah melebihi 20%? Nah, kalau sudah melebihi 20%, maka itu kategorinya sudah tidak sehat sahabat sekalian ya. Artinya Anda sudah mengeluarkan biaya yang porsinya sudah jauh lebih banyak daripada porsi seharusnya. Jadi artinya seharusnya biaya operasional bisnis ini harusnya hanya maksimum 20% saja ya untuk 3 komponen biaya tadi. Jadi ya saran saya adalah Anda harus mulai disiplin pada persentase ini. Sekali lagi 20% dan alokasikan dulu. Jadi bulan ini Anda dapat penghasilan berapa, maka ya udah sisihkan 20%, maka di bulan ini Anda hanya boleh gunakan 20% untuk 3 komponen ini. Jangan sampai melebihi dari 20% ini. Dan Anda harus disiplin, ya kan? Dan hindari pinjam-meminjam uang dengan upline dan juga downline. Ya, jadi pengalaman saya sahabat sekalian, dalam membangun bisnis jaringan, pengalaman pinjam-meminjam uang antara upline dan downline ini akan menghancurkan bisnis Anda. Percaya dengan saya ya. Jadi kalau seandainya misalnya ada downline Anda butuh bantuan, ya Anda jangan berpikir meminjamkan uang, Anda berikan aja gitu loh. Ya kan terserah, kalau memberikan berarti kan Anda harus ikhlas. Ya memberikan berapapun. Karena kalau udah berikan berarti Anda tidak berharap itu balik gitu kan. Tapi kalau sudah bicara pinjam-meminjam, ya tentunya Anda punya komitmen bersama-sama untuk mereka mengembalikan uang tadi. Nah biasanya inilah yang menghancurkan bisnis ya. Nah oleh sebab itulah makanya Anda sebagai upline, sebagai leader gitu ya, Anda harus konsisten pada 20% ya. Berapapun penghasilan Anda bulan ini, pokoknya 20% sisihkan untuk persiapan operasional bisnis Anda di bulan ini ya. Kalau Anda mau butuh lebih besar ya tidak ada cara lain, berarti bulan depannya perbesar income Anda agar komponen biaya operasional ini juga lebih besar sahabat sekalian. Selanjutnya hal yang ketiga adalah kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif adalah memenuhi paket atau porsi paling besar, yaitu 40%-nya sahabat sekalian ya. Nah, kebutuhan konsumtif itu terdiri dari 3 komponen. Apa itu? Kebutuhan pangan. Ya, pangan itu adalah kebutuhan makan keluarga ya. Kemudian kebutuhan pendidikan ya, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ya, banyak kan kebutuhan rumah tangga lain itu banyak. Anda bisa hitung sendiri lah ya. Ada listrik, air, dan telepon dan sebagainya ya kan. Transportasi dan sebagainya. Nah, itu adalah kebutuhan konsumtif di keluarga Anda ya.
Nah, jadi pastikan sahabat sekalian, ini juga sangat penting. Anda juga harus membuat alokasi, yaitu 40% maksimum untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Artinya pada saat penghasilan Anda memang secukupnya hanya segitu untuk kebutuhan konsumtif, ya Anda jangan paksakan diri, ya jangan makan yang lebih mewah, ya kan? Pendidikan juga mungkin harus dibatasi, ya kebutuhan rumah tangga juga harus dibatasi, yaitu sesuai dengan penghasilan Anda tentunya, dan 40% dari penghasilan Anda. Ya kan? Nah, lalu bagaimana Pak seandainya misalnya ternyata kebutuhan konsumtifnya bertambah? Ya tidak ada cara lain. Kalau memang kebutuhan konsumtif Anda bertambah, misalnya pendidikan anak lebih mahal atau kebutuhan rumah tangga menjadi lebih banyak, ya Anda harus perbesar income Anda. Ya kan, tidak ada cara lain. Nah, yang sering salah dilakukan oleh para pelaku bisnis jaringan adalah mereka mengurangi porsi investasinya. Kenapa? Karena mereka tergencet dengan yang namanya kebutuhan konsumtif. Ya, kebutuhan konsumtif ini sebenarnya sesuatu yang bisa Anda rim kan, Anda bisa kontrol sebenarnya. Ya kan, kebutuhan pangan, pendidikan, kebutuhan rumah tangga Anda bisa atur sebenarnya. Ya, jangan sampai tergoda untuk mengurangi porsi investasi gara-gara kebutuhan konsumtif Anda membengkak. Seperti yang saya bilang tadi di awal adalah kebutuhan konsumtif itu adalah kebutuhan yang susah dikontrol. Kalau Anda setiap bulan Anda dapat penghasilan, Anda lakukan pengeluaran kebutuhan konsumtif lebih dulu, saya yakin dan percaya Anda tidak akan ada sisa untuk ditabung atau diapa-apain. Makanya kenapa yang pertama Anda lakukan tadi adalah 30% Anda tabung dulu untuk program investasi. Ya, 20% Anda sisihkan untuk kebutuhan operasional. Nah, 40%-nya baru gunakan untuk kebutuhan konsumtif. Artinya kebutuhan konsumtif Anda mengikuti penghasilan Anda. Setelah Anda alokasikan untuk investasi, Anda alokasikan untuk operasional bisnis, nah baru Anda pakai untuk kebutuhan konsumtif. Jangan sebaliknya sahabat sekalian. Karena kalau sebaliknya Anda keluar uang dulu untuk kebutuhan konsumtif, pasti nggak akan ada matinya. Contoh sekarang kebutuhan pangan atau makan. Ya, kalau Anda sekarang misalnya makan di mall tiap hari, ya saya yakin dan percaya kebutuhan konsumtif Anda jadi pasti sangat besar sekali gitu kan. Ya, demikian juga kebutuhan di rumah tangga. Di rumah tangga juga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita kontrol sahabat sekalian ya. Nah, sekali lagi sahabat sekalian ya, pernahkah Anda berhitung untuk hal ini? Ya mungkin Anda belum pernah melakukan pencatatan sedikit pun sampai saat ini. Coba sahabat sekalian ya, Anda coba mulai menghitung. Ya, berapa sih kebutuhan konsumtif bulanan Anda? Ya mungkin Anda akan kaget dengan apa yang terjadi terhadap keuangan Anda mungkin ya. Karena beberapa dari kita mungkin gak sadar kalau dirinya ternyata setiap bulan tuh minus ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa perlu yang namanya konsultasi manajemen keuangan sahabat sekalian ya. Agar Anda juga bisa mengetahui kondisi keuangan Anda saat ini bagaimana. Dan bagaimana peluang Anda untuk mencapai rencana atau tujuan keuangan masa depan. Hal keempat yang juga sangat penting sahabat sekalian ya, sebagai pelaku bisnis jaringan, Anda harus punya alokasi 10% dari penghasilan Anda untuk memberi yang namanya asuransi atau memiliki jaminan asuransi sahabat sekalian ya. Asuransi itu banyak ya. Asuransi yang paling penting pertama adalah berkenaan dengan jiwa dan kesehatan Anda. Ya, asuransi berikutnya adalah asuransi aset-aset Anda tentunya ya, baik itu rumah, kendaraan dan seterusnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas dulu asuransi yang atau jaminan yang paling penting yang harus Anda miliki dulu sebagai seorang striker. Ya, Anda adalah striker ya kan, yang membuat gol ke gawang lawan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, asuransi atau program asuransi adalah kiper dalam permainan sepak bola ya. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, banyak sekali kesebelasan yang ternyata kalah. Ya, kalah yang namanya pertandingan karena gara-gara kipernya nggak bagus. Ya, atau bahkan nggak ada kipernya. Anda bisa bayangkan sekarang pertandingan sepak bola nggak ada kiper. Anda bisa bayangkan ada gol ke gawang Anda, maka gol itu akan nyemplung begitu saja. Nah, ketika Anda juga tidak punya asuransi, sama halnya Anda bermain bola tapi Anda nggak punya kiper sahabat sekalian ya. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita menemui yang namanya 3 resiko hidup. Di mana 3 resiko hidup ini, yang nomor 1 dan nomor 2 bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Namun yang ketiga adalah resiko yang pasti terjadi sahabat sekalian. Nah, apa itu 3 resiko hidup? Yang pertama adalah sakit biasa maksud saya. Ya, yang kedua sakit kritis. Nah, sakit kritis ini sakit yang lebih parah yang membuat Anda udah nggak bisa kerja lagi gitu. Misalnya jantung, stroke ya, kanker dan sebagainya. Dan yang resiko yang paling pasti terjadi adalah meninggal dunia. Jadi sahabat sekalian jangan bilang bahwa Anda tidak meninggal dunia. Kita semua pasti meninggal dunia. Makanya saya sebut tadi bahwa resiko paling pasti adalah meninggal dunia. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan bagaimana dan apa yang terjadi ketika Anda dalam proses mengumpulkan uang ya untuk keluarga Anda, mengumpulkan tabungan untuk keluarga Anda. Tiba-tiba Anda harus menghadapi 3 resiko ini.
Ya, kebanyakan pelaku bisnis jaringan yang tidak punya program asuransi, jaminan asuransi, akhirnya membuat yang namanya perencanaan keuangannya bubar semuanya. Ya, semua penghasilannya habis hanya untuk menghidupi ya kehidupan keluarga karena gara-gara menderita sakit kritis atau bahkan terjadi resiko meninggal dunia. Yang lebih parah lagi meninggal dunia. Kenapa? Karena sumber income-nya berhenti, yaitu Anda. Ya kan, Anda bisa bayangkan kalau seandainya sumber penghasilannya berhenti, bagaimana cara keluarga Anda untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Ya, minimal kebutuhan konsumtif. Kita nggak usah bicara kebutuhan untuk investasi dulu deh. Ya, kita bicara kebutuhan konsumtif aja. Maka mereka akan kesulitan, sahabat sekalian, ya. Nah, atau misalnya mengalami sakit misalnya. Ketika pelaku bisnis jaringan tidak punya jaminan asuransi, ya ketika sakit, sahabat sekalian, maka ini akan menggerus penghasilan Anda dan membuat buyar seluruh rencana keuangan Anda, sahabat sekalian, ya. Apalagi sakitnya sakit kritis yang biaya berobatnya itu nggak main-main, sahabat sekalian, ya. Sehingga akhirnya penghasilan Anda semua akan kesedot untuk membayar kesehatan Anda, sahabat sekalian. Dan ini sering terjadi, sahabat sekalian, ya, kepada para pelaku bisnis jaringan. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa, sahabat sekalian, hari ini saya mengingatkan Anda, ya, saya bukan mengajak Anda untuk hari ini membeli sebuah produk asuransi gitu ya. Artinya saya mengingatkan aja, Anda harus punya yang namanya jaminan asuransi, ya. Nah, berapa minimal uang pertanggungan yang harus Anda miliki agar Anda bisa memenuhi kebutuhan konsumtif bulanan Anda ketika misalnya terjadi resiko sakit kritis maupun resiko meninggal dunia, adalah tentunya minimal uang pertanggungan Anda itu adalah minimal sama dengan kebutuhan Anda untuk deposito, seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal. Kalau Anda hari ini punya kebutuhan konsumtif misalnya 20 juta setiap bulan, tadi di awal Anda butuh yang namanya deposito 4,8 miliar. Tujuannya apa 4,8 miliar? Agar ketika Anda terjadi sakit kritis, ya kan, atau meninggal dunia, maka uang pertanggungan itu akan keluar dan bisa digunakan oleh keluarga Anda untuk didepositokan. Nah, itu konsep asuransi sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi Anda harus punya uang pertanggungan jiwa minimum 4,8 miliar kalau Anda punya kebutuhan konsumtif 20 juta seperti pada slide sebelumnya. Artinya apa? Ketika Anda menderita sakit kritis atau terdiagnosa, atau ketika terjadi resiko meninggal dunia ke diri Anda, maka uang pertanggungan jiwa itu akan keluar dan diberikan kepada ahli waris atau keluarga Anda. Dan oleh ahli waris, uang tersebut didepositokan oleh mereka. Barulah hasil deposito itu akan bisa memenuhi kebutuhan konsumtif bulanan, ya. Nah, ini adalah paradigma penting mengenai jaminan asuransi. Jadi Anda jangan berpikir bahwa ketika terjadi uang pertanggungan jiwa yang keluar itu digunakan untuk biaya hidup. Jangan, itu salah besar, ya. Depositokan. Oleh sebab itulah makanya Anda harus berhitung kebutuhan uang pertanggungan jiwa yang Anda harus miliki dalam sebuah jaminan asuransi itu harus sama dengan kebutuhan deposito Anda, ya. Jadi saya bisa sebutkan bahwa asuransi itu adalah sebuah jaminan passive income dan melipat gandakan kekayaan Anda. Dan pastikan Anda mengikuti program asuransi yang sudah diakui secara legal oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Anda bisa kontak OJK 157 ya untuk bisa memilih dan memilah perusahaan asuransi mana yang Anda harus bisa ikuti untuk menjaga keuangan Anda, sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, jaminan asuransi yang Anda miliki sebagai pelaku bisnis jaringan itu bisa mencegah Anda dari kemiskinan, sahabat sekalian, ya. Di Indonesia ini ternyata penyebab atau faktor utama kemiskinan adalah banyak sekali para profesional pebisnis itu tidak memiliki yang namanya jaminan asuransi, ya. Jadi Anda bisa lihat ya, kalau ayah Anda tidak punya asuransi, Anda tidak punya asuransi, dan anak Anda tidak Anda ajarkan untuk punya asuransi, maka satu saat nanti Anda akan menanggung 3 generasi. Ya, Anda bisa bayangkan kenapa orang Indonesia jatuh miskin kalau Anda tidak punya jaminan asuransi. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya ayah Anda terjadi resiko sakit misalnya, ya, maka Anda yang akan menanggungnya sebagai anaknya, kan? Nah, demikian juga kalau anak Anda sakit tidak punya asuransi, ya Anda harus tanggung juga dari penghasilan Anda. Apalagi kalau misalnya Anda yang sakit, ya, maka Anda juga yang harus menanggungnya. Nah, yang lebih parah lagi kalau Anda terjadi resiko tutup usia, maka berhentilah semua sumber penghasilannya. Nah, inilah yang namanya sumber kemiskinan, sahabat sekalian. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak punya jaminan asuransi, suatu saat nanti Anda harus menanggung beban 3 generasi, yaitu ayah, Anda sendiri, dan juga bahkan anak Anda. Ya, yuk kita mulai putus dari sekarang dengan punya jaminan asuransi. Ya, karena jaminan asuransi adalah sebuah kiper dalam perencanaan keuangan Anda. Jadi jangan sampai Anda hanya mikir cari uang saja, Anda nggak punya kiper di keluarga Anda, yaitu jaminan asuransi, ya.
Jadi sahabat sekalian ya, ketika Anda sudah punya penghasilan misalnya 100 juta rupiah hari ini setiap bulannya, maka Anda harus secara disiplin melakukan hal ini. Yang pertama ya, 30%-nya Anda gunakan 30 juta berarti untuk investasi. Yang kedua ya, 20%-nya Anda sisihkan adalah untuk kebutuhan operasional bisnis Anda. Yang ketiga, Anda sisihkan 40%-nya yaitu 40 juta untuk kebutuhan konsumtif. Dan yang keempat, 10%-nya Anda gunakan atau 10 juta itu untuk kebutuhan asuransi ya. Nah, kalau Anda bisa secara disiplin lakukan ini sahabat sekalian, saya yakin dan percaya ya, Anda akan lebih cepat mencapai tujuan-tujuan keuangan Anda. Goal-goal atau impian Anda itu akan Anda bisa raih ya. Jadi ternyata sangat penting sekali menjadi kaya ya, bukan penghasilan besar ya. Karena kalau Anda hanya sekedar punya penghasilan besar tapi Anda tidak punya manajemen keuangan, maka semuanya percuma sahabat sekalian. Anda tidak akan bisa meraih semua impian Anda sahabat sekalian ya. Jadi sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua mengenai kesalahan-kesalahan pelaku bisnis jaringan, agar Anda tidak mengulanginya lagi tentunya sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah mencicil liabilitas langsung dari penghasilan. Apa itu liabilitas? Saya ingatkan lagi kepada Anda, liabilitas adalah sesuatu yang nilainya turun. Misalnya apa? Mencicil mobil ya, yang mewah ya, atau beberapa mobil langsung dari penghasilan misalnya. Nah, ini kesalahan banyak pelaku bisnis jaringan. Karena mereka ingin show off, ingin menunjukkan kesuksesan, akhirnya mereka menunjukkannya dengan cara membeli mobil. Ya, betul sekali, karena mobil sesuatu yang bisa dipamerin kan gitu ya. Kalau yang lain mungkin nggak bisa dipamerin. Anda nggak mungkin pamerin deposito gitu kan, atau pamerin tanah yang Anda miliki gitu ya. Tapi kalau mobil bisa dipamerin, sehingga banyak pelaku bisnis jaringan salahnya di situ. Ya, jadi sekali lagi liabilitas itu harusnya tidak dicicil ya kan, apalagi dari penghasilan ya. Kalaupun seandainya Anda harus mencicil kendaraan ya, pastikan cicilnya dari program investasi. Artinya dari hasil investasi yang sudah Anda lakukan ya. Yang kedua adalah pelaku bisnis jaringan tidak ketat dan disiplin untuk biaya operasional bisnis jaringan, yaitu 20% tadi maksimum ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda lebih dari 20% saat ini, pastikan Anda evaluasi kembali ya. Anda harus ketat dan disiplin 20%, jangan sampai lebih ya. Yang ketiga, banyak pelaku bisnis jaringan tidak mau investasi di bidang yang lain. Ya, saya tahu bahwa pelaku bisnis jaringan adalah orang yang sangat positif, sangat percaya diri dengan bisnisnya. Tapi ingat ya, jangan tertaruh telur dalam satu keranjang. Jangan investasikan seluruh uang, waktu, tenaga, pikiran Anda hanya pada satu bisnis yang Anda geluti saat ini. Anda harus mau berinvestasi di bidang yang lain. Kenapa? Anda butuh gelandang seperti yang saya bilang tadi di depan. Gelandang akan membantu Anda untuk memenuhi goal atau mencapai goal atau tujuan keuangan Anda. Oleh sebab itu Anda harus terbuka untuk jenis investasi yang lain sahabat sekalian ya. Karena jenis investasi yang lain ini bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di keluarga Anda tentunya ya. Dan yang keempat adalah pelaku bisnis jaringan itu tidak ketat dan tidak disiplin untuk kebutuhan konsumtif ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal adalah pelaku bisnis jaringan banyak sekali ketika mereka mendapatkan penghasilan, mereka pakai dulu untuk kebutuhan konsumtif. Dan seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan konsumtif itu tidak ada batasnya. Kebutuhan konsumtif itu akan sangat membengkak kalau tidak Anda kontrol. Kenapa? Karena kebutuhan konsumtif itu bicara masalah keinginan soalnya ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa Anda lakukan kebutuhan konsumtif itu adalah di tahap yang ketiga. Setelah Anda alokasikan untuk investasi, untuk operasional bisnis, baru kebutuhan konsumtif. Dan Anda harus ketat di angka 40%. Jangan sampai lebih juga dari 40% sekali lagi. Nah, ketika Anda lebih dari 40% berarti ada hal-hal yang harus Anda evaluasi ya. Dan yang kelima, pelaku bisnis jaringan kesalahannya adalah tidak punya jaminan asuransi. Sehingga ketika sakit akhirnya harus merogoh tabungannya, program investasinya kacau. Ya, atau bahkan ketika terjadi resiko tutup usia kepada pencari nafkah yaitu striker atau Anda, maka bubarlah semuanya. Karena penghasilan stop, sementara pengeluaran konsumtif terus berjalan. Itu akan membuat kemiskinan terjadi di keluarga Anda. Ya, oleh sebab itulah sahabat sekalian, saya yakin ini Anda tidak ingin terjadi ke diri Anda. Anda harus memiliki yang namanya jaminan asuransi. Jadi sahabat sekalian, apa yang harus Anda lakukan saat ini? Tidak ada cara lain, yaitu Anda harus recalculating. Apa itu recalculating? Ya, recalculating Anda menghitung kembali tentunya ya. Anda coba cek yuk income Anda bulanan saat ini berapa sih gitu ya. Kemudian Anda coba iseng-iseng cek sebenarnya selama ini pengeluaran saya untuk apa saja. Anda boleh kategorikan ya. Kategorikan, Anda cek
Berapa persen untuk alokasi investasi yang sudah Anda lakukan? Kebanyakan belum biasanya ya. Dan yang kedua adalah berapa persen untuk biaya operasional. Nah, Anda mungkin kaget ketika Anda mulai berhitung berapa persen untuk biaya operasional. Kebanyakan dari kita bengkak di sini. Kemudian berapa persen untuk konsumtif. Anda juga akan kaget karena ternyata kebutuhan konsumtif Anda ternyata besar sekali persentasenya ya. Dan berapa persen asuransi. Ya, sekali lagi Anda harus ingat baik-baik bahwa 30% untuk alokasi investasi, 20% untuk biaya operasional bisnis, 40% untuk kebutuhan konsumtif, dan 10% untuk asuransi. Jadi sekali lagi kalau itu belum tercapai, mau tidak mau Anda harus recalculating. Anda harus hitung kembali. Anda harus evaluasi apa yang Anda bisa stop dan apa yang Anda bisa lanjutkan, sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, tidak ada kata terlambat. Ya, beberapa dari Anda mungkin ketika mendengarkan materi ini mulai berpikir dan merenung gitu ya. Jadi ternyata selama ini memang banyak dari kita yang belum pernah berhitung untuk hal ini ya. Jadi Anda silakan mulai dari yang saya sampaikan tadi, mulai melakukan pencatatan dulu deh. Anda coba catat apa-apa yang Anda keluarkan setiap bulannya dari penghasilan Anda. Anda akan kaget dengan persentasenya. Dan setelah Anda ketemu dengan persentase itu, Anda harus mulai melakukan perhitungan kembali. Ya, recalculating agar Anda bisa sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Dan yang penting adalah tidak ada kata terlambat sahabat sekalian ya. Anda bisa mulai dari bulan depan ya. Anda siapkan dari bulan ini, Anda bisa mulai dari bulan depan agar Anda bisa mulai menerapkan manajemen keuangan dalam jaringan ini ya, agar Anda bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan Anda. Dan yang terpenting adalah Anda bisa mencapai semua impian Anda ya. Sekali lagi, mengejar penghasilan besar ternyata tidak penting. Yang penting adalah bagaimana membuat diri Anda kaya. Ya, jadi penghasilan besar namun dengan manajemen keuangan yang bagus, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Bahkan membuat uang Anda berlipat ganda, lebih aman dan juga lebih terjamin sahabat sekalian ya. Sekian dari saya, Lee Jun Sang dari School of Networking ya. Salam dahsyat, sukses selalu buat Anda.